kita sudah mempelajari bagaimana ciri-ciri keluarga Kristen yang kuat dan langkah-langkah untuk membentuk langkah-langkah seperti apa yang dipakai, yang dijalani untuk membentuk satu keluarga Kristen yang kuat. Kemarin kita sudah pelajari dan saya sudah juga jelaskan. Nah, saat ini hal yang harus kita mengerti ketika keluarga Kristen ini sudah terbangun, ketika keluarga Kristen sudah berjalan menjalani hidup di dalam Tuhan, kita harus mengerti bahwasanya di dalam kehidupan keluarga Kristen akan menghadapi dan juga mengalami apa yang namanya godaan dan tantangan. Jadi ingat, godaan dan tantangan itu senantiasa sering kita jumpai, pasti kita jumpai. Nah, ini godaan dan tantangan ini juga terjadi, kita hadapi dan kita alami di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga Kristen, ini juga dengan seizin Tuhan. Allah mengizinkan ini terjadi, tujuannya agar keluarga Kristen yang terbentuk itu bisa lebih kuat lagi, kuat di dalam berpengharapan di dalam Tuhan, dan kuat melandaskan kehidupan mereka di atas dasar Kristus. Nah, kita mau coba mengerti godaan dan tantangan seperti apa yang selalu dihadapi dan pasti dihadapi oleh keluarga Kristen. Kalau kita memahami definisi kata godaan itu adalah sesuatu atau hal yang dapat menggoda ketabahan hati. Kekokohan hati kita itu tergoda. Jadi dengan kata lain, godaan itu adalah sesuatu atau hal yang dapat menggoda kekuatan dan ketabahan hati kita. Contohnya seperti dunia pun juga bisa menggoda ketabahan kita di dalam Tuhan, menggoda iman kita, mencoba menggoyahkan iman kita. Makanya ketika Yesus dicobai, iblis berkata, "Semua ini akan kuberikan kepadamu asalkan engkau menyembah aku," kata iblis kepada Yesus. Apa yang ditawarkan iblis? Yaitu dunia. Dunia itu apa sih? Ya, dunia itu di dalamnya ada kesenangan, pesta pora, kekayaan, dan sebagainya. Nah, dunia ini bisa menggoda dan juga bisa menggoyahkan iman kita di dalam Tuhan, dan juga bisa menggoyahkan kekuatan dan ketabahan keluarga Kristen di dalam menjalani kehidupan rumah tangganya di dalam Tuhan. Apalagi yang bisa menggoda? Ya, yang pasti iblis. Dikatakan firman Tuhan bahwasanya iblis adalah bapa dari segala pendusta. Makanya iblis ini sukanya menggoda, mencoba untuk meruntuhkan kekuatan iman kita di dalam Tuhan, dan juga mencoba untuk menggoyahkan kepercayaan kita di dalam Tuhan dan pengharapan kita dan sebagainya. Jadi sekali lagi, definisi kata godaan itu adalah sesuatu yang dapat menggoda, sesuatu yang dapat menggoyang, sesuatu yang dapat berusaha untuk merubah kekuatan, menggeser posisi kita, dan juga menggoyahkan ketabahan kekuatan iman kita dan hati kita. Nah, jadi dikatakan godaan itu lahir dan tercipta melalui, yang pertama bisa melalui kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini plus dan minus. Plusnya membantu kehidupan manusia, mempermudah kehidupan manusia. Minusnya atau negatifnya justru membuat orang jauh dari Tuhan, membuat orang malas untuk berusaha. Kemajuan teknologi juga berdampak negatif, membuat sesama manusia tidak lagi ada saling mengasihi, menghormati, komunikasi, dan sebagainya. Kemudian godaan lahir dan tercipta melalui keinginan yang tidak dapat terbendung. Ya, jadi sekali lagi dalam firman Tuhan juga dibilang, dosa itu lahir pertama dari keinginan. Keinginan itu dibuahkan. Setelah keinginan itu dibuahkan, maka keinginan tersebut yang sudah dibuahkan menghasilkan tindakan. Ya, jadi ketika tindakan tercipta, keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan,
ketika sudah dibuahkan menghasilkan tindakan. Dan tindakan itulah tindakan yang menciptakan dosa. Nah, jadi dari keinginan tidak bisa terbendung, maka akhirnya jatuhlah dalam godaan. Kemudian selera massa ini juga bisa menjadi godaan loh. Kita juga harus bisa mengerti, memahami dan waspada selera massa. Sekarang nih yang lagi tren nih apa sih gitu loh. Kita berusaha untuk mengikuti yang namanya selera massa sampai kita tidak tahu apa yang menjadi tujuan kita, apa panggilan kita di dalam Tuhan, terus apa yang menjadi fokus kita di dalam kehidupan kita. Ini akhirnya teralihkan karena apa? Karena kita ingin berusaha mengikuti apa yang sedang tren, sedang in saat ini. Nah, jadi inilah yang dikatakan godaan, definisi godaan, dan juga dari mana godaan itu tercipta, kita harus bisa memahami. Nah, dalam pertumbuhan keluarga Kristen, kita bisa menghindari yang namanya tantangan atau persoalan. Kita bisa loh ya, kita bisa menghindari. Kita diberi kemampuan untuk bisa menghindari. Tetapi tidak bisa dihindari bukan artinya tidak dapat diminimalisir. Jadi menghindar bukan artinya tidak dapat diminimalisir. Artinya godaan itu, tantangan itu tetap mau tidak mau kita harus jalani. Semakin kita menghindar, semakin akan banyak yang akan kita temui tantangan-tantangan berikutnya. Oleh karena itu penting untuk memahami apa saja tantangan, apa saja persoalan, dan apa saja permasalahan yang pada umumnya terjadi dalam kehidupan keluarga Kristen. Nah, jadi sekali lagi ketika hambatan, halangan, tantangan itu kita hindari, maka kita akan menghadapi tantangan yang lebih berat lagi di langkah berikutnya. Jadi kalau kita ngegame nih ya, kalau misalnya kita ngegame level 1, kita nge-cheat untuk masuk ke level 2. Nah, di sini nggak bisa kita hindari. Ketika kita masuk ke level 2, di situ tantangannya lebih berat lagi. Nah, jadi ketika di level 1 kita nggak mau menyelesaikan level tersebut, otomatis ketika kita masuk ke level 2, kita tidak terlatih bagaimana kita bisa menghadapi tingkat kesulitan yang baru di level 2 tersebut. Kalau kita bisa menghadapi level pertama, kita bisa menjalani dan memenangkan level pertama, maka otomatis kita akan terlatih untuk menghadapi tantangan berikutnya. Tantangan berikutnya bisa kita jalani dengan strategi-strategi yang baru. Nah, ini ya. Jadi sekali lagi, godaan, tantangan itu bukannya tidak ada. Itu pasti akan kita hadapi, kita temui, dan harus kita hadapi. Tidak bisa kita hindari. Nah, ini tujuannya untuk mendewasakan kita di dalam Tuhan. Jadi sekali lagi, itulah penting untuk memahami apa saja menjadi tantangan, persoalan, dan juga permasalahan yang umum terjadi dalam kehidupan keluarga Kristen.